mabuk di depan bersama rombongan. Mari bersama kita pastikan untuk masa depan yang tanggal 27, mantapkan hati pilih nomor 2. Dia pasti amanah kerjaan biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada calon wakil Bupati Kabupaten Bulungan tahun 2024-2029. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Cito Karno atau yang biasa akrab disapa Bapak Ase. Beliau hari ini ditemani oleh istri. Kami sampaikan juga kepada seluruh rombongan partai. Kampanye tim paslon nomor urut 2 Datu Iman, Aset Tanjung Palas Timur, Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. Ketua Adat Mangkupadi Haji Mukhtar, tolong saya bantu beliau keluarga Kampung Baru dan Mangkupadi dukungan calon Bupati Datu Iman Aceh. Saya mengharap kepada pemimpin terbaru nanti Datu Iman Aceh, warga Mangkupadi tertekan masalah usaha dan lahan. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita rencanakan dengan calon bupati dan wakil bupati kita yang kita usung pada hari ini. Mudah-mudahan beliau sesuai dengan niat hati kita bersama. Saya mohon kepada warga saya yang ada di Kampung Baru ini, saya mohon sekali lagi, tolonglah bantu saya dan dukung beliau agar bisa menjadi sesuai. Samsul sebagai tokoh masyarakat menyampaikan tentang Sawani di Pantai Cemara dia tidak perlu didukung calon bupati. Samsul sempat menyenggol NGO, Rupe dan lahan kami juga sudah di-HGU jadikan HGB oleh BCAP. Di dalam masa pemimpin Sawani banyak mafiah tanah. Termasuk Bupati Sarwani pada waktu itu, dia pernah mengatakan kami tidak mengharapkan dukungan masyarakat Mangkupadi. Ya, ada juga Pak yang istilahnya kesalahan besar lah, termasuk Pak Bupati itu, karena di sini kami istilahnya menanggapi mereka itu sama rekan-rekannya itu, termasuk kami di Kampung Baru ini sudah dijajah Pak sebenarnya, karena lahan kami termasuk dihadiahkan oleh PT BCAP dengan persetujuan dengan pemerintah daerah pada waktu itu Pak. Sekarang sudah di take over GB dengan dukungan ini pemerintah daerah, karena yang kami bilang dia didukung sama pemerintah. Pajaknya ada sudah Pak, kami pegang. Pasarwani ini Pak, istilahnya memang sudah dipegang sama mafia. Kami terus terang Pak, kami sudah biasa. Dan saya yakin Pak ini Mantap. untuk di Kampung Baru ini Pak, saya yakin 100% walaupun warga kami tidak sebegitu banyak. Mantap. Tapi saya yakin dia pilih nomor 2 ini Pak. Yang mungkin cuma itu saja yang saya Lanjut toko lainnya, seakan kami ini tidak punya sosok pemimpin. Sampaikan kurang lebih sama dengan beliau. Namun daripada itu, kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa apa yang kami rasakan di Kampung Baru ini adalah bahwa seakan-akan kami ini tidak punya sosok pemimpin yang menentukan kami selama ini. Ketua Tim Koalisi Partai Paslon nomor urut 2 Datu Iman, Asik keren-keren Jurkam dari Partai PDIP Markus Juk berikan pantun kepada warga Kampung Baru. Keren! Pasang bendera setengah tiang. Dia keren maju untuk menang. Siapa yang menghalang akan ku tendang. Tepuk tangan dulu. Iya. Ini untuk Bawaslu Kabupaten Bulungan. 27 September yang lalu, kami dari tim dia melaporkan ada indikasi pelanggaran pemilu.
kami melihat bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan tidak netral untuk menegakkan hukum dan aturan tentang pemilu kada. Mudah-mudahan ada Bawaslu Kecamatan agar bisa direkam dan disampaikan kepada pimpinanmu yang ada di kabupaten. Ya. Takkan orang-orang dahulu berani bersuara, tak pernah malu. Jika sahabat menemukan pelanggaran pemilu, segera laporkan saja ke Bawaslu. Ini sudah kita lapor Pak Wabuk, tapi jawabannya, tapi masih ada tempat kita mengadu sampai ke DKPP Jakarta agar komisioner Bawaslu bisa menegakkan aturan yang ada di Kabupaten Bulungan. NJP diturunkan di Kecamatan Tanjung Palas Timur ini. Ini sangat-sangat menyalahi kewenangan sebagai pemerintah daerah. Menurunkan NJP itu tidak melanggar aturan asalkan kebutuhan pemerintah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika pemerintah punya rencana di daerah itu, NJP diturunkan, artinya kita membantu pemerintah. Ketika NJP itu diturunkan di daerah itu, ada investor, ada investasi yang besar mau datang, sehingga kita turunkan, yang dirugikan rakyat kita Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya waktu itu Bapak Ibu datang mengadu ke DPRD dan turunkan oleh pemerintah daerah, tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bulungan. Itu seharusnya harus diminta persetujuan. Karena apa persetujuan dari DPRD Pak? Waktu saya masih anggota DPRD, kami meminta kepada pemerintah daerah agar PAD kita dinaikkan. Sehingga pemerintah daerah bagaimana caranya untuk mengelola apa yang ada sebagai kekayaannya itu dinaikkan. Itu persoalannya. Tetapi setelah ada rencana, ada program proyek nasional di sini, seharusnya semestinya itu tidak diturunkan. Karena keberuntungan yang seharusnya Bapak bisa menikmati hasil dari temurun dari dulu sampai sekarang. Apakah Bapak Ibu masih mau memilih pemimpin seperti itu? Iya. Betul? Jujur? Coblos nomor? Coblos nomor? 2. Seorang pemimpin menyampaikan kepada rakyatnya, menyampaikan kepada masyarakatnya, tidak membutuh suara Bapak Ibu Saudara, maka ketika ada orang kampung baru, saya berharap pada tanggal 27 November jangan sampai ada yang meleset. Bahwa Bapak buktikan harga diri masyarakat yang ada di sini jauh lebih besar daripada pemilihan pada tanggal 27 November yang akan datang. Betul? Maka saya sebagai Jurkam, Ketua DPC PD Perjuangan ingin menghimbau kepada kita Bapak Ibu Saudara, pertahankan harkat dan martabat Bapak, harga diri masyarakat di sini, karena beliau sudah tidak membutuh suara dari Bapak Ibu Saudara. Ini nanti, kalau Pak Dato Iman menjadi bupati, kalau Pak Asep jadi wakil bupati, betul apa betul? Jangan jadikan dia keren. Coblos nomor, coblos nomor. Daerah yang lahir dan besar di Bulungan, apalagi Datu Iman pernah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara ASN atau birokrat di pemerintah daerah setempat selama puluhan tahun. Sudah 21 tahun mengabdi di pemerintahan, dia tidak diragukan mengajukan pensiun dini agar bisa bersama Pak Asih untuk fokus di Pilkada Bulungan pada November mendatang ketika ditakdirkan untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Kabupaten terakhir di provinsi. Beliau putra daerah Bulungan, titelnya doktor, ya DR. Kemudian Surabenggala Eshut sarjana kehutanan. Inilah yang terjadi saat ini. Dulu NJP untuk meningkatkan PAD supaya Perkebunan kelapa sawit, perikanan tangkap ikan, dan peternakan kambing alat berat setiap desa dibagikan ekskavator 10 juta per bulan bagi perkebun. Pertanda masyarakat soal perkebunan kelapa sawit yang punya lahan minimal 5 hektar dibantu dengan bibit dan pupuk jika nanti kami
Diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asem, maka kami akan memperketat pengawasan. Jika ada penumpukan maka akan ditindak secara langsung. Kami akan membentuk Satgas yang didampingi aparat dan 3 Kepala Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas PU. Selesaikan. Kenapa? Saya datang bukan sendiri. Saya bawa Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian. Yang bersentuhan dengan kepentingan Bapak, ya Bapak bicara, saya tidak dengar. Nah nanti tidak ada uangnya, tidak dianggarkan, saya tidak kasih alat. Bisa Pak. Kalau 9.000 kali 2 ton saja, berarti ada 18 juta kilo. 18 ton, 18.000 ton. Ya, perputaran uangnya Pak, puluhan miliar Pak per bulan. Nah bagi bapak-bapak yang hari ini sudah tanam sawit, begitu saya menjabat, saya anggarkan 1 tahun punya pupuk gratis untuk yang sudah punya kebun. Maksimal 5 hektar punya bibit. Bukan bibit, maksimal 5 hektar punya pupuk. Nanti saya hitung. Karena saya tahu hari ini masyarakat banyak yang nanam, tapi susah beli pupuk. Bukan susahnya karena sawitnya tidak berbuah. Karena tidak mampu beli pupuk, sawitnya cuma diambil buah, tidak mau dipupuk karena hasilnya dapatnya sedikit. Ini mau pilih ayam apa telur dulu gitu kan? Kalau aku pilih telur, maka aku tiap bulan terima uang ini. Tapi sawit tidak akan menghasilkan maksimal. Kenapa? Sawit tanpa dipupuk, dia punya buah ringan, kadar minyak kurang, bulu landak. Dan pasti harganya jatuh kalau sampai ke pabrik. Separuh rugi. Tanya dia berapa gaji dia 1 bulan dari berkebun sawit. Ya supaya saya bisa buat program 10 juta bukan menghayal. Nah silakan Pak Filipus cerita. Waktu yang menjadi pengusaha waktu itu, dia datang ke Pura Sajau, dia ngajak kita, dilihatnya kan kita punya apa? Kita punya lahan itu kan nggak bisa kita kelola. Nah, terus dia bilang kita kelola lahan ini. Nah pada saat waktu itu dia kasih modal sama kita, dia buka 40 hektar lahan gitu. Nah, karena Pak Asep ini yang modalnya bikinnya dikasih bagi lah saya 10 hektar. 10 hektar, saya punya, dia punya 30 hektar. Nah disitulah kita bersyukur sama sekali sama Pak Asep. Karena kalau bukan Pak Asep itu apalah jadi hidupnya kita, itulah pikirannya kita sekarang. Itulah kebaikannya Pak Asep sama kita. Dia sudah membantu kita buka lahan, kasih kebun untuk sama kita. Nah itulah harapannya kita sama Pak Asep. Marilah kita dukung dia supaya dia jadi pemimpin di Kabupaten Bolongan ini. Sebentar, saya mau tanya dulu. Berapa penghasilan kita 1 bulan dari kebun sawit? Ya yang bulan ini Pak Bos, ada 14 ton. Nah, 2000 aja sudah 24 juta. nah 14 ton. Dari lahan berapa luas? 10 hektar. 10 hektar. Jadi begini Bapak Ibu. Dia punya lahan itu 40 hektar berupa jekau, 1 hamparan. Jadi saya bilang, Taman, saya panggilnya Taman Iten kan, Pak Pelipus. Saya buka lahan ini, saya tanam, bikin jalan apa semua. Nanti kalau sudah berbuah bagus, saya dapat berapa hektar, Taman berapa hektar. Jadi kami sepakat dulu nih sebelum mulai. Dia kasih saya 30 hektar. Lahannya dia kasih saya 30 hektar. Saya tanam, dia punya yang di depan pinggir jalan, saya tanam juga. Dia ambil 10 hektar. Jadi dia kasih saya 30 hektar lahan, tapi lahannya dia bersih dan tumbuh sawit sudah siap berbuah. Bukan siap berbuah, sudah berbuah baru saya serahkan. Jadi dia dapat 10, kehilangan 30, enggak apa-apa. Tiap bulan umur sawit yang sudah 12 tahun dapat 14 ton. Kali sendiri uangnya. Ucapnya dengan tegas. AC
yang didampingi istri dan anaknya tampil Uangnya dikelola. Nah, inilah hasilnya. Anak saya satu. Mungkin bisa berdiri sebentar. Nah, ini anak saya yang paling sulung. Nah, hasilnya ini dari kebun. Dia sekolah, lulus jadi dokter. Nah, ada adiknya lagi satu yang nomor 4. Ya, haru penuh semangat pada saat orasi di Kampung Baru yang disampaikan program dan perkebunan kelapa sawit 200 hektar sudah berhasil. Ana bisa kuliah jadi dokter dari hasil kebun kelapa sawit. Maka dari itu program ini masyarakat punya lahan maksimal 5 hektar seakan bantu bibit kelapa sawit pupuk, dan sampai 2 tahun ia juga bantuan alat ekskavator setiap desa. Berapa desa sebelum sudah saya bantu berhasil bagikan alat berat ekskavator, dan semoga kami dengan Datu Iman dan saya akan terpilih, saya akan tepati janji saya. Kehadiran mereka menyentuh hati masyarakat dan sambutan hangat dari warga menjadi bukti dukung 9 parpol. Pasangan Datu Iman AC terdaftar KPU Bulungan. Langkah atau tahapan menuju Bulungan, kata Asya dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Datu Iman AC diusung oleh gabungan 9 partai politik yang terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Partai Demokrat, DPP, Partai Gelora, PKN, Partai Buruh, DAC dan Partai Perindo. Gabungan 9 parpol ini memiliki garda terdepan. Perolehan suara nanti dalam pemilu pilkada di Bulungan tanggal 27 November tahun 2024 tidak tanggung-tanggung pendukung yang menyenangkan. Partai Demokrat 1 kursi, Partai PKB 2 kursi, Partai P3 2 kursi. Sampai beliau yang sesepuhnya juga hadir di sini untuk bersama kita, Pak Haji Ismail Malasa. Ini saya kenal beliau sejak zaman Pak Anang, sama-sama berjuang sama beliau. Kemudian masih ada lagi PDIP 3 kursi. Sesuai kursinya 3 kursi, lantang dia akan bicara. Ya. Kemudian masih ada lagi Partai Gelora, ya, Pak Mas Nur, Partai PKN, Partai Buruh. Di sini pasti akan berbicara tentang buruh. Kenapa banyak orang yang luar diterima, kenapa kami tidak? Nanti kita ada saluran kita melalui Partai Buruh. Karena ada di pihak kita. Partai apa lagi? Ada Partai PSI dan Perindo. Jadi 9 partai. Maka nanti di saat kita mau berbicara tentang keperluan masyarakat, kita ada wakil rakyat kita yang bisa bersuara. Karena beliau ini yang bertanggung jawab sudah mengusung kami. Sebagai tanda beliau juga konsekuensinya harus mempertahankan kebijakan yang kami buat. Kalau itu berpihak untuk masyarakat, tidak melanggar konstitusi, pasti Pak Datuk di depan akan melawan. Nanti dia mau ambil semua proyek-proyek ini, buang jauh-jauh itu ini. Tapi sawit tidak akan menghasilkan maksimal. Kenapa? Sawit tanpa dipupuk, dia punya buah ringan, kadar minyak kurang, bulu rendah, dan pasti harganya jatuh kalau sampai ke pabrik. Separuh rugi. Tanya baru. Lihat orang makan kelapa muda. Walaupun ada nomor 1, kita tetap pilih nomor, kita coblos nomor. Kampung Baru, Tim Radar TV melaporkan.